Ya, Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saya ke Pak Haryadi lagi. Pak Haryadi, tadi hotel. Kalau restoran itu biasanya ramainya apakah membludak begitu di jelang Natal Tahun Baru, terutama tahun ini ya? Kalau tahun kemarin kan Pak Haryadi mengatakan kurang maksimal gitu, terutama di momen Lebaran kemarin juga ternyata tidak sebegitu maksimal hasilnya karena liburnya yang terlalu panjang, mereka menyebar dan kemudian ada daya beli di sana. Kalau tahun ini tampaknya lebih. Ya, kalau untuk restoran menurut pandangan kami akan lebih baik ya, karena masyarakat kita itu eh, kulineran kan menu wajib ya Iya, kalau iya. berlibur. Jadi pasti itu akan jauh lebih baik. Nah, yang terutama adalah pusat-pusat kuliner ataupun tempat-tempat kuliner yang memang sudah dikenal, Mbak. Itu udah pasti dia akan bagus sekali ininya penjualannya. Sedangkan yang di mall itu memang tergantung dari orang yang berkunjung ke mall. Iya, iya. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2000 atau Lebaran yang tahun lalu, mall itu eh, apa yang kami dapat dari teman-teman di retail ya, itu juga tidak semaksimal apa yang mereka harapkan. Untuk Karena yang itu tadi mungkin ada sama terkait daya reasonnya beli ya. juga ya, Oke. karena mereka daya beli dan mereka kalau ke daerah tempat wisata itu pasti nyarinya yang lokal, lebih ke lokal, tidak ke mallnya, Iya, iya. kebanyakannya begitu. Jadi mereka pasti cari justru yang khas daripada daerah tersebut. Tapi secara keseluruhan menurut pandangan kami pasti akan jauh lebih baik. Better ya Ya, untuk pasti lebih Nataru baik ya. tahun ini dan lebih baik dibandingkan momen Lebaran kemarin Ya, juga dan tampaknya. juga ada yang menarik juga Mbak, kalau kita bicara restoran kafe ya banyak yang sekarang ini muncul restoran kafe baru Oh ya, yang mempunyai keunikan sendiri dan itu yang dicari gitu. Ya, Instagramable gitu-gitu lah ya ya dia di mereka medsos. dan dari sisi lifetime-nya juga kayaknya sih agak lebih panjang nih mudah-mudahan. Oke. Jadi bukan yang oh hari ini muncul, nah tahun depan Ya, udah nggak ada gitu. Jadi kelihatannya mereka jauh lebih pandai untuk mengatur dari sisi produknya, menunya, dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Jadi mereka lebih sustain. yang nggak asal unik sendiri Ya begitu ya. betul. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, kalau tadi kita udah ngomongin uang tunai, kemudian disampaikan oleh pelaku usaha, memang momen Nataru itu ya momen cuan begitu untuk pelaku usaha. Nah, kalau untuk transaksi digital, kira-kira apakah sudah ada peningkatan dan 2023 2024 di Natal tahun baru nanti juga akan ada peningkatan? Ketersediaannya gimana, Pak Agus? Iya, jadi terima kasih. Jadi memang kalau perencanaan BI sendiri dalam kaitannya perencanaan uang rupiah yang disusun Bank Indonesia itu memang kita selalu memperhatikan perkembangan perekonomian, khususnya asumsi makroekonomi terkini, Ya, oke. termasuk juga karakteristik sosial ekonomi per wilayah. Nah, termasuk juga tren mengenai perkembangan transaksi digital di setiap daerah dengan tetap memperhatikan tadi prinsip central bank driven-nya gitu ya. Jadi kami memprediksi sebenarnya uang kartal itu tetap tumbuh, Oke. namun memang tidak setinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi mungkin sebagai informasi aja, rata-rata UYD pada periode tahun 2010 dan 2016 itu ada peningkatan 11,5%. Tapi sedang untuk pertumbuhan UYD periode 2017 sampai dengan 2022 memang itu mengalami perlambatan menjadi sebesar 7,7%. Kurang lebih Hmm. seperti itu gambarannya. Oke, baik. Tapi kalau untuk di momen Nataru ini, Pak Agus, yang menarik ya, nggak Ya, cuma Natal Tahun Baru, kemudian biasanya kan belanja orang juga makin banyak karena ada yang dapat THR begitu. Tapi juga ada bersama dengan tahun pemilu. Nah, Ramadan Lebaran lalu ada aneka bansos yang dicairkan pemerintah. Kalau ini apakah BI melihat tren penarikan uang tunai oleh masyarakat jelang akhir tahun akan juga naik signifikan dibandingkan momen Tahun Baru sebelumnya? ya, memang kalau bicara mengenai beberapa program pemerintah, khususnya bansos ya, yang kaitan dengan dicairkan pemerintah, memang BI melihat bahwa tren peningkatan untuk penarikan itu masih relatif stabil lah, kurang lebih seperti itu. Dan memang ada kenaikan realisasi akan terjadi pada minggu ketiga dan minggu keempat Desember Minggu ketiga empat. 2023. Ya karena memang itu udah momen-momen yang mendekati Natal dan Tahun Baru ya. Untuk memenuhi kan ya liburan panjang kurang lebih tanggal 23 sampai 26 Desember dan juga nanti tanggal 30 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari. Sehingga diperkirakan
untuk penarikan tetap mendekati proyeksi sebesar 125,7 triliun sesuai dengan perkembangan terkini yang sudah memperhitungkan juga tren peningkatan daripada uang digital yang ada di masyarakat. Iya Pak Agus, sebelum saya ke Pak Haryadi soal uang digital tadi, karena tadi disebut ada agak sedikit perlambatan begitu, kira-kira kenapa, lalu kemudian apakah tren ini akan berlanjut? Kalau tren peningkatan digital ini saya rasa sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia gitu ya ke depan. Iya. Kita lebih mengarahkan gitu ya, khususnya kalau kita bisa lihat di triwulan 3 aja tahun 2023, nilai transaksi uang elektronik aja tuh meningkat 10,34% YoY, year on year dibandingkan 2022, yaitu yang mencapai 116%. Sementara untuk nilai transaksi digital banking yang tercatat itu sekitar 15.148 triliun atau tumbuh sekitar 12,83% gitu. Nah, termasuk juga untuk nominal transaksi KRIS yang juga terjadi peningkatan, dia tumbuh sekitar 87,9% atau mencapai 56,92%. Jadi kalau bisa dikatakan memang sebagian besar gitu ya penggunanya adalah sudah mencapai 41,84 juta. Ada merchant yang di ini sekitar 29,04 juta. Tumbuh tapi tidak semasif, angkanya tidak lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kan, begitu maksud saya Pak? Iya, ya kurang Kenapa lebih kan kira-kira? ya, jadi kan ini sebenarnya kan channel pilihan ya. Ya. Masyarakat mau menggunakan uang digital, dia silakan gitu ya, menggunakan uang kartal silakan. Jadi memang intinya tergantung masyarakat gitu. Tapi paling tidak data kita menunjukkan bahwa tadi digitalisasi khususnya alat pembayaran itu semakin meningkat gitu ya, sudah barang tentu. Walaupun uang sendiri juga meningkat tapi melambat. Jadi sebenarnya indikasinya bahwa masyarakat sudah secara masif itu di kantong-kantong perekonomian yang tinggi itu menggunakan uang digital. Saya rasa gitu. Oke, dan artinya kalau BI melihat bahwa nanti perekonomian tampaknya akan baik-baik saja kalau kita lihat indeks penjualan eceran real juga terus naik ya Pak, November kemarin 209,4, sebelumnya di Oktober 207,5, artinya ini akan tetap bertahan menjelang Natal Tahun Baru. Betul, kurang lebih seperti itu. Kita harapannya kan paling tidak dengan peningkatan tersebut memberikan kontribusi khususnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Khususnya nanti di kuartal 4 kita akan tunggu angkanya. Nanti saya ke Pak Agus lagi, saya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, pertanyaan saya sama seperti ke Pak Agus tadi, bahwa di tahun ini ada dua momen, Nataru dan juga pemilu. Begitu, di tahun politik ramai sekali. Apakah ini juga akan menambah keuntungan untuk para pelaku usaha? Kalau Nataru ya pasti dampaknya akan besar karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ya, perputaran nilainya seperti itu dan juga pastinya penyebarannya juga akan lebih merata karena ini liburan akhir tahun. Nah tapi kalau untuk momen pemilu itu sebetulnya kalau di sektor hotel dan restoran itu impactnya sebenarnya relatif kecil. Itu. Ya, jadi biasanya kan mereka ada pelesiran ke mana-mana gitu timnya. Kenyataannya nggak terlalu besar gitu. Jadi kalau kita lihat dari impact ke hotel aja lah misalnya ya untuk ruang meeting dan sebagainya, itu juga hanya hotel tertentu yang biasa dipakai gitu ya. Jadi tidak semua hotel itu juga menikmati momen kegiatan persiapan pemilunya gitu. Itu nggak terlalu tinggi. Jadi dan ini sebetulnya tren ini udah dari tahun-tahun sebelumnya juga begitu Mbak. Jadi memang kalau dari sisi penggunaan ruangan, lalu juga dari sisi pemesanan kamar itu relatif tidak begitu banyak. Termasuk tempat meeting kayak press conference. Ya itu yang menikmati hanya beberapa hotel tertentu, tapi tidak seluruhnya. Ini beda dengan pasar pemerintah. Kalau pasar pemerintah itu kurang lebih sekitar 40% dari total pasar yang ada untuk sektor hotel ya. Nah itu boleh dibilang kalau di daerah itu segmen pasar pemerintah ini sangat berarti untuk mereka. Bahkan ada yang sampai
dari pangsa pasar mereka sampai 60% Oke. dari jumlah tamu yang ada begitu. Nah kembali kalau ke yang pemilu ini relatif sebetulnya tidak terlalu signifikan. Oh nggak terlalu signifikan, ya dikit lah begitu ya, kayak Ya ada orang libur biasa gitu ya. pasti ada pengaruh tapi ya tidak terlalu besar ya. Oke, nah Pak, yang saya penasaran juga kalau tadi Pak Riyadi mengatakan biasanya yang ramai adalah lokasi-lokasi wisata kayak Bali, tapi kan kita tahu pemerintah belakangan kan mencanangkan tempat wisata-wisata yang lain gitu ya, kayak ada Lombok dan kawan-kawan. Apakah sudah dilihat dari bisnis hotel, restoran juga sudah mulai ramai di wilayah tersebut? Jadi nggak cuma ibaratnya kalau kita pakai kalimat sederhananya kan tempat tradisional dan non tradisional, maksudnya ekspansi pasarnya. Ya kalau kita bicara destinasi super prioritas gitu ya istilahnya. Dari Danau Toba gitu. Ya dari 5 wilayah itu mungkin hanya di Sulawesi Utara aja yang agak kurang ya. Oh gitu. Jadi yang lainnya itu boleh dibilang cukup baik. Jadi semua wilayah cukup baik. Nah mungkin terkait dengan Sulawesi Utara juga terkait dengan penerbangannya juga masih terbatas karena mereka dulu kan banyak dari turis dari China ya. Nah, ini kan belum pulih sepenuhnya. Jadi memang agak sedikit tertinggal dibanding yang 4 yang lainnya. Kalau yang lainnya itu relatif cukup baik. Tapi sedikit penekanan Pak Haryadi, biasanya kan di momen Natal Tahun Baru harga tiket juga agak mahal iya, begitu pasti, ya. ya. Nah itu agak ini nggak sih, agak sedikit ganggu tuh sebenarnya nggak ngaruh juga ya, karena memang orang tahunnya spending money lah gitu. Iya memang karakter dari orang kita itu kalau memesan tiket tuh mesti senangannya mendadak-mendadak gitu ya. Pesan tiket, pesan booking hotel. Nah memang karena kita menganut dynamic rate, ya otomatis yang pesannya mendekati hari H pasti jadi lebih mahal dibandingkan dengan yang sudah memesan jauh-jauh hari. Nah ini mungkin karakter ini yang berbeda dengan kalau kita mendapatkan wisatawan dari yang jaraknya jauh ya, misalnya dari Eropa itu mereka udah bisa pesan tuh mungkin 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi udah lebih bisa dapat harga lebih murah ketimbang kalau yang memesan lebih dekat gitu. Oke, tapi bentuknya sebenarnya ya itu tergantung masyarakatnya begitu ya. Iya, Nggak akan ngaruh juga mau harganya mahal atau enggak. Kalau momen Natal Tahun Baru ya pulang aja gitu ya. Betul. Baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, selain Nataru yang tadi soal pemilu, permintaan uang akan masyarakat itu terus naik begitu. BI pastikan siap untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat? Secara prinsip memang itu kan amanat dari undang-undang ya. Iya. Bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas untuk menjaga khususnya terkait dengan uang kartal gitu ya. Di pemenuhan untuk permintaan sendiri uang kartal untuk Nataru 2023 itu secara prinsip kita kuat untuk itunya, untuk memenuhi segala kebutuhan menyambut Nataru tadi ya, kurang lebih gitu. Sehingga Bank Indonesia sendiri juga punya strategi sebenarnya. Strateginya salah satunya adalah kita sudah mengantisipasi kurang lebih 5 bulan ke depan, itu kita sudah melakukan distribusi uang, ya front loading gitu untuk kebutuhan uang di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Sehingga paling tidak momen Nataru termasuk juga persiapan untuk pemilu dan sebagainya, itu secara prinsip sudah siap semuanya. Oke, menjelang Natal, Tahun Baru dan juga tahun politik, biasanya permintaan uang itu sudah kelihatan mulai banyak itu sejak kapan? Terutama ini kan udah mulai aktif nih para tim ses segala macam gitu ya. Udah kelihatan sejak kapan ya Pak Agus? Ya kalau bisa disampaikan gitu ya, sebenarnya kan mungkin ya sebelum pada saat udah penetapan untuk calon legislasi, kemudian ini ya itu salah satunya ya udah mulai ada peningkatan gitu. Tapi secara prinsip kembali lagi kita bekerja sama dengan perbankan sehingga pemenuhan kebutuhan ya untuk penukaran. Kita kan melihat penukaran, jadi kita untuk penukaran yang dilakukan sudah barang tentu kita akan penuhi semua. Saya rasa gitu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita dengan redaksional Kontan. Jangan kemana-mana saudara, Mrs. Talk masih akan segera kembali.